Texas, teman-teman, sedang melawan Islamisasi. Jadi, kita semua tahu bahwa para Islamis tersadar dan mereka seperti, kamu tahu apa? Kita tidak punya cukup negara muslim. Kenapa kita tidak mengambil alih seluruh Amerika sekarang setelah Eropa berhasil? Dan mereka seperti, kita mulai dari mana? Ya, mari kita tempatkan seorang wali kota di New York. Tapi mari kita coba benar-benar mengambil alih dengan infrastruktur di Texas. Karena Texas adalah benteng semua pria kuat yang punya senjata. Dan jika kita benar-benar bisa mengambil alih Texas, maka tidak ada kota lain yang aman dari kita. Dan itulah yang mereka putuskan untuk lakukan. Kecuali kenyataannya mereka tidak mempersiapkan diri untuk fakta bahwa orang Texas sebenarnya menyukai kebebasan, dan mereka mampu melawan. Yang mana itulah yang sedang terjadi. Para Islamis mencoba melakukan sesuatu, dan orang Texas berkata, tentu saja tidak, para Islamis mencoba melakukan hal lain. Orang Texas berkata, sama sekali tidak, kami tidak akan membiarkan itu. Dan ini adalah perdebatan yang terus berlangsung tentang berbagai hal yang dicoba dilakukan oleh para Islamis kepada mereka, seperti membangun banyak masjid, atau kota, atau dominasi hukum syariah, atau berbagi hal-hal di sekolah. Dan orang Texas berkata, tidak, dalam keadaan apapun, kami tidak akan membiarkan ini terjadi. Dan saya suka ini, karena ini adalah kisah tentang bagaimana kamu benar-benar bisa melawan di kota kamu sendiri. Mari kita tinjau beberapa hal yang telah terjadi akhir-akhir ini di Texas, karena saya sendiri sangat mendukung semua itu. Untuk memulainya, kita punya kemenangan besar untuk Texas. Pengadilan banding memutuskan, Texas dapat menangkap dan mendeportasi imigran ilegal tanpa persetujuan federal. Kenapa ini penting? Nah, ketika nanti pemerintahan Trump sudah bukan lagi pemerintahan Trump, dan mungkin saja ada orang-orang gila yang berkuasa. House, ayolah, kamu tahu, Newsom, dan lain-lain. Lalu, Texas ingin berada di posisi di mana mereka bisa berkata, tidak, kami bisa. AOC, Kamala dari Harris. Orang-orang gila. Kami tidak akan menunggu persetujuan federal untuk ini. Kami tidak ingin orang-orang gila ilegal ini datang ke kota kami. Sudah cukup. Mereka mulai mengambil alih, dan mereka benar-benar berusaha mengambil alih. Dengarkan apa yang dikatakan pria ini. Pendeta dalam rapat Dewan Kota Frisco berbicara menentang masjid Islamis yang baru. Ideologi Islam bertentangan dengan segala sesuatu yang kita anggap berharga sebagai orang Amerika. Karena Islam adalah cara hidup. Islam lebih dari sekedar agama. Mari kita dengarkan beberapa fakta darinya. Segala sesuatu yang kita anggap berharga sebagai orang Amerika. Islam adalah cara hidup. Islam lebih dari sekedar agama. Orang yang baru saja Anda lihat, Brandon Burden, tampil luar biasa tadi malam di rapat Dewan Kota Frisco. Jika Anda melewatkannya tadi malam, Kota Frisco melakukan pemungutan suara untuk memutuskan apakah akan mendirikan atau menyelesaikan pembangunan satu masjid muslim dan 2 kuil agama India. Sekarang saya akan langsung menunjukkan lebih banyak lagi apa yang dia katakan, dan ini benar-benar layak untuk ditunggu. Jadi silakan duduk santai, nyaman saja, dan tonton orang ini. Orang ini benar-benar hebat. Hai, nama saya Brandon Burden. Saya telah menjadi pendeta di Frisco selama 25 tahun. Dan sebagai seorang Kristen, Alkitab saya memerintahkan saya untuk mengasihi semua orang. Setiap bangsa, setiap suku, setiap bahasa. Jadi saya ingin memulai malam ini dengan mengatakan bahwa saya mengasihi semua orang. Dan saya mengasihi umat muslim. Dan Tuhan juga mengasihi umat muslim. Tetapi saya sedikit khawatir tentang ideologi mereka. Jika umat muslim pindah ke Amerika, itulah impian Amerika dan saya memujinya. Tetapi mereka perlu berasimilasi dengan budaya dan tidak mengambil alihnya. Saya suka pembukaan ini. Tahu kenapa? Karena bagi begitu banyak orang, ada perasaan yang sangat tidak nyaman ketika kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh para Islamis. Kita bisa melihat pengambil alihan itu. Tapi di saat yang sama, kita juga tidak nyaman jika merasa seperti kita rasis dan membenci seluruh kelompok orang. Karena kita bukan orang seperti itu. Kita sebenarnya menyukai sesama manusia. Dan kebetulan, saya adalah salah satu dari orang-orang itu. Meskipun saya suka membicarakan topik ini. Jadi, bisa dibilang kita benar-benar bukan orang yang penuh kebencian. Kita percaya pada pentingnya menghargai sesama manusia. Kecuali kenyataannya, kita memang harus memahami bahwa ada sedikit masalah di sini. Hanya masalah kecil saja. Ideologi Islam bertentangan dengan semua hal yang kita anggap berharga sebagai orang Amerika. Karena Islam adalah sebuah cara hidup. Islam lebih dari sekedar agama. Definisi agama adalah sistem kepercayaan, simbol, dan praktik yang berfokus pada hal-hal suci atau supranatural. Saya tidak masalah dengan itu. Tetapi kelompok politik adalah organisasi individu yang bersatu berdasarkan ideologi atau tujuan kebijakan yang sama untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan dalam pemerintahan. Islam lebih dari sekedar agama. Islam adalah agama sekaligus negara. Ini adalah sistem sosial politik yang menggunakan sosok ilahi untuk memajukan agendanya. Dan kekhawatiran utama saya adalah bahwa Islam tidak sesuai dengan konstitusi kita. Itu tidak sesuai. Dan inilah bagian yang benar-benar sulit diterima oleh banyak orang. Dalam urusan agama, kita sangat menghargai kebebasan beragama. Bahkan, kita sangat menghargai kebebasan beragama sampai-sampai kita berani menentang Islamisasi karena Islamisasi tidak menyukai kebebasan beragama.
karena mereka adalah kelompok politik yang menggunakan agama mereka sebagai cara untuk menutupi dan membuat orang-orang seperti kita merasa bingung dan tidak nyaman untuk mengatakan bahwa kita punya masalah dengan hal itu. Itu adalah gerakan politik. Itu saja, sederhana, mudah. Atau jika kamu tidak ingin menerima pandangan itu, ini adalah agama yang percaya bahwa tidak ada orang lain yang seharusnya memiliki kebebasan beragama. Oleh karena itu, hal itu menghilangkan nilai yang kita pedulikan, yaitu kebebasan di atas segalanya, agar orang-orang bisa memiliki kebebasan beragama. Karena teologi Islam membagi dunia menjadi dua wilayah yang terjebak dalam konflik abadi. Dan masalah saya dengan ideologi ini adalah bahwa jihad dipaksakan kepada mereka yang tidak mau, bukan dengan mencoba membimbing mereka ke agama tersebut. Itu memaksakan keyakinan kepada seseorang. Dan kekhawatiran saya adalah bahwa hal itu secara fundamental bertentangan dengan amandemen pertama yang melindungi kebebasan beragama. Dan dalam Islam, praktik ini tidak diperbolehkan. Dan malam ini, saya meminta Dewan Kota untuk melihat berapa banyak masjid yang sudah dibangun di Metroplex. Menurut Salatomatic, panduan lengkap untuk masjid dan sekolah Islam, direktori situs web mereka menunjukkan bahwa hanya di Dallas-Fort Worth saja sudah ada 74 masjid. Di Houston ada 95, Austin 14. Dan di Texas, secara keseluruhan ada 235 masjid sekarang. Jika semua imam mengajarkan Al-Quran di masjid-masjid itu, saya tidak akan punya masalah dengan itu. Tapi mereka tidak hanya mengajarkan Al-Quran, mereka juga mengajarkan hadis, perkataan Muhammad, dan biografi Muhammad, yang 40% bersifat agama, tapi 60% bersifat politik. Ini adalah pengambil alihan atas suatu budaya secara sosial dan politik. Dan jika kita menyetujui masjid nomor 236 di Texas dan memperluas ideologi ini, maka kita akan sampai pada titik di mana kita tidak akan bisa lagi melindungi cara hidup kita atau hak-hak konstitusional kita. Kita butuh lebih banyak percakapan seperti ini. Tidak. Kita butuh lebih banyak percakapan seperti ini. Pria itu benar-benar menyampaikannya dengan sangat sempurna. Dia membahas semua hal dengan tepat. Dia menjelaskan apa yang kita semua rasakan. Ini tentang masjid ke-256, bukan membiarkan mereka mengambil alih. Karena itulah inti dari semua ini. Jika ini hanya tentang mengajarkan agama, maka kami tidak akan keberatan. Tapi kenyataannya tidak begitu. Ini tentang ideologi politik. Ideologi politik yang bertentangan dengan apa yang diyakini orang Amerika sebagai kebenaran. Oke? Sekarang, ini adalah Mace Middleton, calon jaksa agung Texas, yang akan memperlakukan hukum syariah sebagai kejahatan terorganisir dan menyatakan perang terhadap Islam radikal. Kita adalah negara bagian Kristen. Titik. Selesai. Saya juga menghadapi musuh asing kita. Saya menghentikan Tiongkok membeli tanah kita, meningkatkan keamanan perbatasan hingga 3 kali lipat, menetapkan kartel sebagai teroris, dan sekarang menghadapi salah satu ancaman terbesar dan yang paling berkembang, yaitu hukum syariah dan Islamisasi. Saya suka ini. Jadi, pria ini seharusnya menjadi calon jaksa agung baru untuk Texas. Dan kita akan membahas apa yang dia katakan selanjutnya sebentar lagi. Tapi pertama-tama, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah di sini. Kita sedang melakukan perlawanan dan kita benar-benar melawan. Saya Miraka, pembawa acara Anda, dan kami sudah muak. Jadi, jika Anda ingin berlangganan dan mendukung video ini, serta menyebarkan informasi agar orang-orang memahami bahwa mereka bisa melawan pengambil alihan ekstremis di kota mereka, kami akan sangat-sangat menghargainya. Dan kami ingin memberikan ucapan terima kasih singkat kepada sponsor video ini. Berkat sponsor-sponsor kami bisa terus berjalan dan membuat konten seperti ini. Sponsor kita hari ini adalah Kalshi, K-A-L-S-H-I. Jadi, pastikan untuk mengunduh aplikasi mereka, dapatkan dolar saat Anda membelanjakan $10, gunakan kode ERA, dan taruh uang Anda sesuai dengan prediksi Anda. Dan bagi kalian yang belum tahu apa itu Kalshi, pada dasarnya ini adalah pasar saham untuk prediksi. Jadi di sini Anda bisa melihat apa yang sebenarnya dipikirkan orang-orang. Dan ketika Anda melihat di sini, pemenang Jaksa Agung Texas, semakin terlihat bahwa Mace Middleton yang akan menang. Dan inilah maksud saya ketika saya mengatakan bahwa kami sangat bersemangat dengan apa yang terjadi di Texas. Karena inilah perubahan yang dibutuhkan agar orang-orang membicarakan hal ini, mengungkapkannya, mengatakan masalah-masalah yang kita semua lihat. Mari kita lihat apa yang akan dikatakan oleh Mace Middleton. Islamisasi. Anda tahu, hukum syariah adalah kejahatan terorganisir, titik. Dan saya akan memperlakukannya seperti itu. Saya juga mengubah undang-undang untuk menghentikan kelompok muslim radikal seperti CARE dan Ikhwanul Muslimin dari membeli properti apapun di Texas. Itu adalah jawaban yang benar-benar habis-habisan. Saya ingin memecahnya menjadi beberapa bagian, tolong, karena apa yang Anda katakan tadi sangat menarik bagi saya, Mais. Dan sekali lagi, kehadiran Anda sangat kami sambut di program ini. Pertama, memperlakukan hukum syariah sebagai kejahatan terorganisir. Bisakah Anda jelaskan lebih lanjut? Itu sangat menarik.
Ya, jadi begini, kita harus memastikan bahwa semua orang memahami bahwa ini bukan masalah kebebasan beragama. Ini bukan masalah amandemen pertama, karena jika mereka benar-benar memegang teguh ideologi mereka, dan saya menyebutnya ideologi karena suatu alasan dalam Al-Quran, mereka melihat kita sebagai orang kafir yang bisa mereka perangi dengan jihad. Ini isu yang harus mendahulukan Amerika. Ini isu yang harus mendahulukan Texas. Ini adalah masalah keamanan nasional karena mereka tidak berpikir kita pantas memiliki hak untuk tetap ada sebagai orang Amerika atau sebagai orang Kristen. Ini adalah poin yang luar biasa, karena dia sedang membedakan begini. Berhentilah berpikir bahwa ini tentang kebebasan beragama. Mereka telah memanipulasi kita untuk percaya bahwa ini adalah perdebatan tentang kebebasan beragama. Itu bukan yang sebenarnya terjadi. Ini adalah ideologi politik yang mencoba mengambil alih dan bertentangan dengan ideologi kita, dan harus diperlakukan seperti itu. Ini tidak pernah tentang kebebasan beragama. Mereka berhasil mengemasnya dengan sangat sempurna, sehingga bahkan kita pun menjadi bingung. Dan inilah cara mereka melemahkan kita dengan aliansi merah hijau yang telah kita lihat. Dan Benny, saya sudah melihatnya di Kapitol. 10 perintah Allah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Tebak, siapa yang melobi menentangnya? CARE yang melakukannya kan? Kelompok teroris Muslim radikal itu. Itu menunjukkan apa tujuan mereka. Mereka berusaha menghancurkan negara ini, dan mereka berusaha menghancurkan negara bagian ini, karena pihak kiri yakin akan hal ini. Jika mereka mengambil Texas, mereka telah mengambil seluruh negara ini. Kita tidak bisa memilih presiden dari Partai Republik tanpa Texas. Mereka sangat menyadari hal itu, dan mereka mengincar kita, seperti James Tellerico misalnya. Orang itu benar-benar gila. Benar, jadi dia mengatakan strateginya. Salah satu alasan mereka ingin menguasai Texas bukan hanya karena simbolismenya, adalah karena mereka tahu bahwa partai yang akan melawan Islamisasi Amerika adalah Partai Republik. Dan jika mereka bisa menguasai Texas dan menjadikannya basis kekuatan, maka Partai Republik akan jauh lebih sulit memenangkan pemilu. Itulah yang mereka inginkan pada akhirnya. Mereka mencari tempat-tempat di mana mereka bisa menempatkan diri mereka untuk memastikan bahwa Partai Republik tidak pernah terpilih lagi. Dan ini, omong-omong, bukan omongan seorang teoritikus konspirasi. Coba lihat statistik negara bagian mana saja yang menjadi tujuan pemerintahan Biden mengirim para imigran ilegal. Dan perhatikan betapa strategisnya penempatan mereka. Ini benar-benar fakta yang gila untuk diketahui. Tapi mereka ditempatkan secara strategis di negara bagian. Di negara bagian yang perlu mereka ubah dari merah ke biru. Seperti itulah yang mereka lakukan. Strateginya adalah membawa sebanyak mungkin imigran agar tercipta situasi di mana Partai Demokrat selalu berkuasa hanya karena jumlah mereka. Itu juga yang menjadi kebijakan imigrasi Islamis. Itu persis yang mereka coba lakukan juga. Mereka mencoba masuk ke suatu tempat agar mereka bisa dengan cepat melebihi jumlah penduduk lokal, mengalahkan mereka dalam pemungutan suara, dan menempatkan orang-orang mereka di dewan. Itulah yang telah mereka lakukan di Eropa. Dan sungguh gila sekali bahwa mereka mencoba melakukan ini tepat di depan mata kita. Ini adalah seseorang yang mengaku dirinya pendeta, dan saya menggunakan tanda kutip untuk alasan tertentu. Jadi, ada argumen berdasarkan Alkitab untuk aborsi. Oke, kita tidak perlu membahas semua ini. Tapi sebentar saja, ini adalah kemenangan lain yang terjadi di Texas. Karena bukan hanya sistem politik yang mereka coba kuasai. Mereka juga mencoba menguasai sekolah-sekolah. Seperti yang sudah kita ketahui. Distrik yang telah menunjuk seorang kepala sekolah. Dan ternyata kepala sekolah itu di media sosialnya pernah memposting beberapa hal yang cukup kontroversial tentang hukum syariah, membela dan menjelaskan hukum syariah, serta beberapa hal lainnya juga. Nah, distrik sekolah memang membuat pernyataan kepada Will Kane Show. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mengetahui beberapa postingan media sosial dari masa lalu oleh finalis untuk posisi kepala sekolah di distrik tersebut. Setelah ditinjau, diputuskan bahwa postingan tersebut mungkin tidak sesuai dengan kebijakan media sosial distrik dan harapan terhadap staf. Oleh karena itu, kandidat tersebut akan dipindahkan sementara menunggu hasil investigasi. Ceritakan kepada saya tentang kasus ini dan tentang kekhawatiran warga Texas mengenai penyebaran Islamisme di Texas. Jadi mengenai ceritanya sendiri di situ, lembaga pendidikan sudah sangat jelas menyatakan bahwa perilaku seperti ini, komentar seperti ini, ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Texas maupun hukum Texas adalah hal yang tidak dapat diterima, dan orang seperti ini tidak bisa menjadi kepala sekolah. Ini terjadi setelah tindakan yang kami ambil 2 minggu lalu, di mana ada sebuah organisasi Islam yang mencoba mendirikan TexM, yang terdengar sangat mirip dengan Texas A&M sebagai universitas, padahal mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Sebuah gugatan diajukan untuk menutup mereka, karena mereka mencoba beroperasi secara ilegal. Ini terjadi setelah apa yang terjadi di pinggiran Dallas, Grand Prairie, di mana mereka mencoba mengadakan acara khusus Muslim di lokasi taman umum. Kita sudah membahas itu secara mendalam. Jadi, sekali lagi, inilah hal-hal yang bisa dilakukan oleh sebuah negara atau negara bagian untuk melawan. Dan ini adalah bagian dari apa yang dilakukan Texas.
memiliki otonomi untuk menentukan siapa yang boleh masuk, khususnya imigran. Sebenarnya bisa mendefinisikan apa masalahnya. Bahwa ini bukan masalah kebebasan beragama. Ini adalah pengambil alihan secara ideologis. Hentikan pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung. Sebutkan hukum syariah apa adanya, dan jadikan itu ilegal dalam berbagai bentuknya. Tindak orang-orang yang mencoba masuk ke posisi kekuasaan dan katakan, "Tidak, kamu tidak bisa mengajar di sekolah. Ada banyak cara lain untuk melakukan ini." Karena masalah sekolah ini benar-benar gila, dan mereka benar-benar serius soal ini. Saya adalah Presiden Kelompok Republikan di SMA Wiley East. Dan hari ini ada sebuah organisasi bernama Y Islam yang memiliki stand meja besar di depan sekolah kami hari ini. Dan mereka membagikan hijab kepada para siswi muslim di seluruh sekolah menengah. Dan mereka juga membagikan Al-Quran. Dan mereka juga memiliki pamflet tentang hukum syariah dan hal-hal Islam lainnya. Dan mereka membagikan tas-tas ini. Lihat, mereka sangat-sangat canggih. Mereka mendatangkan para imigran. Mereka membangun infrastruktur fisik. Mereka menempatkan orang-orang di posisi kekuasaan, seperti kepala sekolah. Mereka pergi langsung ke sekolah-sekolah dan mempromosikan ideologi mereka. Mereka punya rencana pengambil alihan ini. Tapi jika orang-orang Texas seperti, kamu tahu, tidak. Maka kamu punya masalah. Jadi, Amy Mack adalah seseorang yang banyak bekerja dalam isu ini. Berita terbaru dari Texas, imam syariah dihormati, pahlawan Kristen melawan balik. Bagaimana kita bisa membiarkan kehinaan ini terjadi di Harris County? Terima kasih Mary yang berani, karena telah bangkit. Tuhan memberkatimu. Tadi malam, Dewan Komisaris Harris County mengundang imam militan, Sheikh Walikus Sioni. Ini adalah imam yang sama dari Pusat Islam Clear Lake yang sudah pernah saya ungkap, yang menolak menyebut Hamas sebagai organisasi teroris. Bla 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 bla. Oke, jadi seorang Kristen dari Texas datang ke pertemuan ini dan berdiri menentangnya dalam video ini. Yang mana saya membebas tugaskan petugas upacara kita hari ini atas nama Komisaris Garcia yang mengundang. Kami merasa terhormat dan sangat senang menyambut hari ini Sheikh Walid Basyoni untuk memberikan ini adalah masalah yang perlu Anda tangani. Orang-orang ini yang berkata, kami sangat terhormat membawa Islamisasi ke kota kami. Anda seharusnya tidak merasa terhormat. Itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan atau disambut dengan antusias. Dan inilah hal terakhir yang akan kita bicarakan. Satu lagi pengungkapan oleh seorang Kristen yang membongkar CARE. Bagi kalian yang belum tahu apa itu CARE, CARE adalah organisasi yang bekerja untuk Islamisasi Amerika. Kalian semua seharusnya sudah sangat-sangat menyadari hal itu sekarang. Halo Texas, jadi hari ini organisasi teroris asing itu memberi kesaksian di depan Dewan Pendidikan Negara bagian Texas. Sekali lagi, Dewan Hubungan Amerika Islam yang telah ditetapkan oleh Gubernur Abbott sebagai organisasi teroris asing, yang menurut FBI adalah wajah dari Ikhwanul Muslimin, organisasi teroris lainnya. Jadi hari ini, saya akan berurusan dengan teroris. Mereka membuat tuntutan. Jadi saya akan membagikan kepada Anda surat tuntutan dari Shama Zain, Z-A-Y-A-N, yang mengatakan bahwa dia adalah manajer operasional untuk Dewan Hubungan Islam Amerika, oke? Jadi ini semua adalah berbagai cara orang-orang di Texas melawan. Mulai dari mengecam sekolah-sekolah, pergi ke berbagai delegasi, berdiri di depan berbagai dewan, dan sebagainya. Untuk berjuang karena Anda bisa berjuang. Dan itu belum terjadi. Kita belum berada dalam posisi di mana Islamisasi benar-benar mengambil alih. Tetapi kita sedang melihat proses penguatan yang sistematis. Jadi, ini adalah tanggung jawab Anda, warga dari setiap negara bagian, dari setiap negara. Jika Anda melihat bahwa Islamisasi mungkin akan datang ke negara Anda, berikut adalah hal-hal yang bisa Anda lakukan. Jangan biarkan itu masuk ke sekolah-sekolah Anda. Pilihlah orang-orang yang benar-benar berani menyebutnya apa adanya. Hadiri pertemuan-pertemuan ini dan lawanlah. Jangan biarkan infrastrukturnya terbentuk. Cegah pembangunan sekolah-sekolah tersebut. Cegah penunjukan orang-orang ini ke posisi kekuasaan. Dan jika semua itu terjadi, kita masih punya kesempatan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.